Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rizky. Di sini Bu Rizky akan menjelaskan terlebih dahulu, ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Oke, sebelumnya, sebelum kita mengarah pada metode penelitian kuantitatif itu sendiri, Bu Rizky akan ngobrol tentang hakikat penelitian pendidikan terlebih dahulu. Oke, oke Bu Rizky. Bu Rizky lanjutkan ya. Di sini Bu Rizky awali dengan pengertian penelitian dahulu. Nah, oke, apa penelitian itu? Nah, secara teoritis berdasarkan dari pengertiannya, penelitian adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan suatu masalah. Itu ditinjau dari pengertian penelitian. Nah, untuk yang selanjutnya, proposal penelitian. Nah, untuk proposal penelitian ini biasanya sebelum kita menginjak pada penelitian, kita harus diminta, biasanya harus minta untuk membuat proposal penelitian tersebut. Nah, proposal penelitian itu apa sih? Nah, ini. Jadi proposal penelitian ini merupakan rencana kerja yang terdiri dari semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian dan juga informasi secukupnya bagi pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Nah, seperti itu. Nah, nanti di akhir perkuliahan ya, Bu Rizky akan minta kalian untuk membuat proposal penelitian karena kita mengarah ke penelitian kuantitatif, jadi nanti diarahkan ke penelitian kuantitatif. Oke, Bu Rizky lanjutkan ya. Nah, di sini apa tujuan dari proposal penelitian ini? Yang pertama, proposal penelitian ini mampu menjadi perangkat perencanaan. Jadi ada planning tool ya, yang memperlihatkan bahwa seseorang ketika mengkaji suatu proyek penelitian itu ada manfaatnya dan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi dan rencana kerja yang baik untuk menyelesaikannya. Jadi ketika kita membuat proposal penelitian harus sudah matang bahwa memang saya bisa mengerjakan proposal saya, mengerjakan penelitian saya seperti itu. Yang kedua, berfungsi untuk meyakinkan orang lain bahwa penelitian ini layak untuk didukung. Yang ketiga, memperlihatkan kepakaran atau kompetensi dari si peneliti ini. Merupakan kontrak di antara berbagai pribadi dan kelompok orang yang terlibat di dalamnya. Seperti itu. Nah, ini ada komponen-komponen utama dalam proposal penelitian. Ya, komponennya itu adalah yang pertama rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Jadi ini sudah masuk pada latar belakang juga ada. Jadi di latar belakang ini lebih secara umum. Nah, nanti di situ dikerucutkan lagi ada masalah yang lebih spesifik yang masuk di rumusan permasalahan. Baru setelah itu mengarah ke tujuan penelitian. Yang kedua, rancangan penelitiannya seperti apa. Yang ketiga, metode pengumpulan dan analisis datanya. Terus interpretasi temuan dan penarikan kesimpulannya bagaimana. Setelah itu, penyajian hasil penelitiannya ini nanti dikupas pada bab 1, bab 2, dan bab 3 di penelitian kuantitatif. Nah, ini judul penelitian. Tentunya untuk membuat judul penelitian itu harus yang sederhana, menarik, dan dapat memberi gambaran isi dari penelitian yang mau dibuat itu seperti apa. Nah, yang kedua, jumlah kata itu terbatas. Seperti pada jurnal ilmiah ya, kita biasanya membuat judul itu biasanya dibatasi. Biasanya yang bagusnya itu adalah 14 kata maksimal. Nah, ini tidak terlalu luas, jadi lebih spesifik ya, ditulis dengan huruf besar, berupa pemaparan suatu kejadian sekaligus berupaya mencari jawaban kenapa kejadian tersebut terjadi. Jadi di judul itu selain ada masalah ya terlihatlah secara implisit ya masalahnya itu seperti apa, nanti penyelesaiannya itu seperti apa, jadi terlihat di judulnya. Tidak menimbulkan pertanyaan oleh pembaca atau bermakna ambigu, itu tidak boleh pada judul penelitian. Nah, selanjutnya di latar belakang. Pada penelitian ini, ketika kita sudah membuat penelitian, ya, kebanyakan itu memang yang paling susah itu adalah latar belakang, karena latar belakang ini adalah nyawa dari penelitian yang akan Anda buat.
Nah, latar belakang itu berisikan apa? Dia berisi masalah. Nah, masalah yang tentunya ini akan diuraikan secara umum. Jadi masalah ini yang menjadi pemicu timbulnya keinginan si peneliti ini untuk meneliti. Jadi di situ di latar belakang ada orisinalitas, ya keaslian, ada novelty, keterbaruan. Apa yang membuat beda antara penelitian Anda yang Anda kerjakan dengan penelitian yang lain, seperti itu. Apakah merupakan keberlanjutan dari suatu penelitian yang sudah ada? Itu kita bisa mengupas pada penelitian yang akan dilakukan atau sebagai pembanding atau sanggahan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian atau keinginan peneliti dari hasil penelitian itu di latar belakang ya. Nah, pada batasan masalah isinya apa? Jadi di sini batasan masalah lebih mengarah pada ruang lingkup yang membatasi penelitian Anda biar tidak meluas kemana-mana. Jadi lebih terfokus pada sesuatu yang ingin dicapai. Jadi ada ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya rumusan masalah. Setelah hal-hal yang melatar belakangi itu sudah dipaparkan, ya, sudah jelas dipaparkan, baru setelah itu kita bisa membuat rumusan masalah yang nantinya ada variabel independen yang ingin kita ketahui. Nah, dari masalah yang kita sudah rumuskan, ya, baru nantinya dapat ditemukan tujuan penelitian. Nah, ini bagaimana kita menemukan masalah? Nah, biasanya masalah ini kan akan diungkapkan di latar belakang ya, sama di rumusan masalah. Ini biasanya kita mencarinya, menemukannya pada saat observasi lapangan di kelas ataupun di mana saja ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan juga di studi literatur. Jadi ada beberapa, enggak beberapa sih, harus banyak-banyak membaca studi-studi literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan Anda lakukan, seperti itu. Hakikat penelitian hakikat penelitian pendidikan. Jadi penelitian pendidikan itu merupakan salah satu kawasan dari penelitian dalam bidang ilmu sosial. Walaupun kita ada istilahnya murni ya, seperti penelitian di misalkan matematika itu sendiri. Ada pendidikan matematika, ada matematika. Kalau kita mengarahkan penelitian ke matematika, otomatis dia lebih ke teoritis. Tetapi pada saat ke pendidikan matematika, jadi yang diambil itu adalah ilmu sosialnya. Saya rasa untuk prodi-prodi lain ya bisa jadi seperti itu juga ya. Nah, ini yang kedua, isi atau materi yang diteliti berupa materi di sekolah. Ini kalau untuk kependidikan ya. Namun paradigma penelitian yang digunakan masuk dalam kawasan penelitian ilmu sosial. Kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian pendidikan matematika juga kerangka pikir penelitian ilmu sosial, seperti itu. Jadi akan Buriski lanjutkan di sini untuk sebaran atau kontinu pada pendekatan penelitian. Yang kita ketahui, yang banyak kita ketahui, pendekatan itu ada dua macam. Pendekatan kuali, ada pendekatan kuanti, ya kan? Nah, yang akan dibahas banyak pada pertemuan-pertemuan kita nanti adalah yang kuanti, ya kan? Kalau secara umum penjelasan tentang kuanti dan kuali ataupun pendekatan-pendekatan yang lain ya, ini seperti ini. Filosofisnya ada suatu garis yang kita tarik panjang. Ada sisi kanan, sisi kiri, ya. Di mana sisi kiri itu merupakan pendekatan kualitatif dan sisi kanan itu adalah pendekatan kuantitatif. Di antaranya, di antara kedua pendekatan tersebut itu adalah pendekatan-pendekatan lainnya. Ya, jadi pendekatan yang berada di antara kualitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif ini bisa jadi dia merupakan pendekatan survei ataupun penelitian tindakan atau action research. Ya, kalau misalkan kita melakukan penelitian di sekolah dengan menerapkan suatu metode tertentu, berarti kalian bisa masuk pada penelitian tindakan kelas ya. Nah, ini penelitian tindakan kelas ini dapat digolongkan juga dalam pendekatan yang berada di antara kualitatif dan kuantitatif, namun lebih condong mengarah ke kualitatif, seperti itu. Nah, ini kalau kita buatkan diagram dari pendekatan penelitiannya, terlihat seperti ini. Jadi jadi di sini ada
yang sebelah sisi kiri ya, ada kualitatif, sebelah kanan ada kuantitatif, di tengah-tengah ini bisa jadi ada penelitian survei atau penelitian tindakan action research study, tapi akan Bu Rizky arahkan karena ini adalah metode penelitian kuantitatif, arahnya kita ke sini, yang sebelah kanan ini ya. Jadi ada eksperimen, ada uji reliabilitas dan validitas dan lain sebagainya tuh. Ada penjelasan berdasarkan pembuktian, ada rancap di sini, ada rancangan percobaan atau situasi, misalkan kalau kita butuh laboratorium bagi yang di Prodi TI atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di pendidikan mungkin kita bisa pakai laboratorium matematika realistik atau di komputer juga kalau misalkan dia menggunakan algebra atau GeoGebra dan lain sebagainya ya. Itu untuk melakukan menerapkan aplikasi apa yang namanya? Aplikasi program. Nah, pada pembelajaran tertentu itu bisa. Nah, selanjutnya ada deskripsi secara numerikal dan inferensial statistis di situ. Pengumpulan data secara terencana dan terstruktur selalu melakukan perlakuan atau treatment. Nah, ini kendala yang biasanya terjadi dalam penelitian pendidikan itu seperti ini. Jadi di sini ada kerumitan masalah, ketidaktelitian pengukuran, ada ketidaktelitian pengamatan, ada kesulitan pengendalian maupun kesulitan replikasi. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penelitian tersebut? Nah, misalkan kita menggunakan alat ukur, tentunya harus ada ini uji-uji itu ya. Alat ukur atau instrumen yang benar-benar dapat dipercaya. Nah, ada ujinya juga dan terandal. Nah, uji validitas, uji reliabilitas itu semuanya harus ada. Nah, kita lihat di sini ada 3 gambaran yang menunjukkan bahwa instrumen itu valid, ya, reliable dan valid. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dia data mengumpul di tengah, berarti instrumennya ini valid dan reliable. Dia bisa diterima, ya, bisa diterima dan tepat dan juga sesuai di sasaran ya. Yang ini apa namanya titik-titiknya mengumpul jadi satu, tapi tidak tepat di tengah. Jadi dikatakan bahwa instrumennya ini reliable ya, reliable atau andal, tapi dia tidak valid. Hasilnya tetap, tetapi tidak tepat pada sasaran. Nah itu, jadi sasaran ini benar-benar harus sesuai ya, siapa yang mau dijadikan penelitiannya ini. Nah, ini yang ketiga, instrumennya ini reliable ya, tetapi tidak valid. Nah, ini hasilnya tetap tetapi tidak tepat pada sasaran ini. Ini juga seperti ini. Oke. Oke, Bris lanjutkan ya. Oke. Ini usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penelitian. Nah, ini melakukan pembanding atau pengecekan data yang diperoleh. Nah, ada 4 macam triangulasi, ya. Triangulasi sumber, jadi dia dapat dilihat dari beberapa sumber. Ada triangulasi metode, dapat dilihat dengan beberapa metode. Ada triangulasi penyidik atau pengamat, dia dilihat dari beberapa pengamat. Nah, untuk triangulasi teori, dia pembanding dengan teori yang sudah ada. Kalau di triangulasi sumber, siapa yang menjadi sumber penelitian, itu kita bisa melakukan triangulasi dari sumber-sumber tersebut, ya kan? Misalnya dari siswa, guru, dan lain sebagainya. Kalau metode itu cara dalam pengumpulan data tersebut atau prosedur pengumpulan data, misalkan melalui tes, wawancara, dan angket. Kalau misalkan triangulasinya itu dari penyidik atau pengamat, itu kan biasanya ada observer yang dimintain untuk mengamati keadaan lapangan pada saat penelitian, ya kan? Biasanya berarti si observer ini yang nantinya digunakan dalam triangulasi penyidik atau pengamat. Nah, untuk triangulasi teori, bagaimana triangulasi teori? Jadi dicocokkan dengan beberapa teori yang sudah relatif atau yang sudah ada, ya, relatif yang teori yang sudah relatif atau yang sudah apa ini? Yang sudah publikasi biasanya di jurnal-jurnal itu kita bisa melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan itu teorinya bisa digunakan di situ.
Ini mohon maaf ya sebelumnya, ini sepertinya ini untuk instrumennya ini karena dia mencar ya, mohon maaf ini tidak reliable dan juga tidak valid karena dia menyebar dan juga tidak valid. Hasilnya tidak tetap. Sudah saya perbaiki di sini. Nah ini ya, jadi kalau untuk yang menyebar ini, instrumennya itu tidak reliable dan juga tidak valid ya. Oke, terus kita lanjutkan. Ini usaha yang dilakukan lagi untuk mengatasi kendala itu adalah melakukan kegiatan penelitian sealamiah mungkin. Jadi dilakukan ketika melakukan penelitian ya harus terlihat alami. Jadi nggak boleh seperti dibuat-buat ya. Jadi semua kegiatan penelitian ini harus diusahakan sealamiah mungkin ya. Akan terlihat apa ini? Terlihat jelas misalkan pada saat kita ingin mengambil apa ini namanya data hasil belajar siswa, misalkan seperti itu ya. Berarti sebelumnya agar dapat berjalan dengan baik kegiatan penelitian ini, siswanya itu sudah harus diberi tahu ya, karena di sini dalam penelitian ini, contohnya misalkan pada pendidikan matematikanya, tentunya guru itu akan memfasilitasi pembelajaran sebaik mungkin. Jadi ketika kita akan mengambil data tentang hasil belajar tersebut, ya, otomatis kita harus memberitahu siswa, anak-anak besok kita mau ada ujian loh. Nah, harus belajar yang baik dan tolong diperhatikan agar tidak curang. Nah, seperti itu. Kita harus memberitahu dulu kepada anak-anak. Jadi biar terlihat ya, biar apa namanya? Biar terlihat juga bahwa guru itu juga memfasilitasi pembelajaran ya. Selain itu penelitian kita juga nantinya dapat dilakukan secara alami. Hasilnya dapat terlihat secara alami. Nah, ini untuk yang selanjutnya melakukan kontrol yang ketat pada variabel yang terlibat. Ini jika pada penelitian eksperimen ya. Jadi kalau pada penelitian eksperimen kita harus memperhatikan kelas kontrol pengontrolan variabelnya. Jadi ya. Nah, di situ ada kalau misalkan kita mau melihat perbandingan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen ya. Setelah melakukan metode pembelajaran tertentu, misalkan seperti itu. Jadi siswa di kelas kontrol dengan siswa di kelas eksperimen harus dijaga agar tidak saling berkomunikasi. Itu kalau misalkan kita mau membandingkan metode, nah di kelas kontrol ataukah kelas eksperimen. Jadi ini nggak boleh saling, maksudnya dikatakan di sini tidak saling berkomunikasi itu apa? Tidak boleh misalkan membocorkan soalnya ya. Jadi memang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya atau bagaimana caranya si apa namanya si gurunya karena sebagai pemberi fasilitas ya itu membuat soalnya berbeda seperti itu. Intinya sama, hanya saja tingkat soal kesulitannya sama, tetapi soal ya bentuk soalnya itu berbeda, tapi tingkat kesulitannya sama. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kondisi kejiwaan guru pada saat mengajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen harus dijaga kenetralannya. Jadi tidak boleh yang istilahnya di situ pilih kasih atau yang bagaimana ya. Jadi benar-benar harus jaga kenetralannya, harus benar-benar konsisten. Kalau misalkan saya mau melakukan penelitian ini loh, perbandingan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, berarti sebagai guru ya ini harus benar-benar seimbang, memberikan perlakuannya harus sama antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dan seperti itu. Nah, oke, ini untuk masuk ke assignment ya. Nah, Bu Rizky minta kalian untuk membuat judul penelitian kuantitatif, judulnya dulu aja, yang akan Anda angkat sebagai final project pada perkuliahan ini. Judulnya seperti apa? Nah, ini kalian Bu Rizky minta untuk membaca ya dari jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan penelitian kuantitatif yang mau Anda angkat itu apa judulnya. Nah, 5 tahun terakhir ya, minimal 2015 tahun ke atas berarti ya, jurnal yang kalian baca harus yang 2015 ke atas, jadi harus yang baru, paling baru. Nah, ini kalian tulis judulnya ya,
tulis judul pada forum diskusi. Oke, untuk perkuliahan dari penelitian kuantitatif ini cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengisi forum diskusi ya. Kalian tulis judulnya ya sebagai assignment itu, lalu kalian kalau misalkan ada pertanyaan boleh kita ngobrolkan di forum diskusi itu ya. Oke, untuk perkuliahan kali ini Bu Rizky akhiri saja karena semua untuk hakikat penelitian pendidikan ini sudah Bu Rizky uraikan ya. Oke, Bu Rizky akhiri untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.